Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyamita Lisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Dalam teknik jaringan komputer, standar internet biasanya disingkat dengan STD atau yang merupakan spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke internet. Standar internet ini diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Jadi kebutuhan antar koneksinya ini dilakukan antar komputer dan ISO membuat referensi OSI untuk kebutuhan kompatibilitas dan standar jaringan ini disebut dengan protokol. Jadi untuk standarisasi jaringan komputer ini, saya akan menjelaskan mengenai OSI Reference Model dan TCP atau IP Conceptual Layers. Untuk model OSI, yang pertama-tama adalah kalian udah tahu nggak sih apa itu OSI layer? Jadi OSI layer itu adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan di dalam suatu jaringan komputer. Nah, OSI ini model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Nah, untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor itu juga menggunakan model OSI layer ini. Nah, untuk yang pertama, layer dari OSI model ini namanya adalah physical layer. Jadi physical layer itu contoh perangkat yang beroperasi, itu ada hub dan repeater. Dan physical layer ini adalah menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi dan menentukan berapa sih volt untuk bit 1 dan 0 dan juga menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin itu. Untuk model OSI di layer kedua ini ada data link layer. Jadi perangkat yang beroperasi di data link layer ini namanya adalah bridge dan layer to switch. Grouping data secara logikal atau framing dan menggabungkan paket menjadi byte to byte menjadi frame dan menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC dan melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Contohnya adalah Ethernet, HDLC, Alpha, IEEE, 802 LAN, dan FDDI. Untuk layer ketiga dari model OSI ini namanya adalah network layer. Jadi perangkat yang beroperasi adalah router dan layer 3 switch. Menyediakan pengamatan secara logikal dan routing yaitu menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan dan juga pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data dan juga mempertahankan QoS atau delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Dan untuk layer keempat dari model OSI ini adalah transport layer. Jadi segmentasinya yaitu menerima data dari layer di atasnya dan juga memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Dan juga sebagai flow control, error control atau melakukan perbaikan kesalahan dan juga sebagai data transport reliability. Layer selanjutnya dari model OSI adalah session layer. Jadi session layer ini berfungsi sebagai dialog kontrol atau memantau giliran pengiriman dan juga menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah dan juga sebagai established, manage, dan menghentikan sesi antar aplikasi dan juga sebagai sinkronisasi atau menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Dan layer selanjutnya dari model OSI ini adalah presentation layer atau bagaimana sih data dipresentasikan di layer model OSI ini dan tipe datanya adalah enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya, kalau grafik visual image itu ada PIC, TIFF, sama JPEG dan untuk teks data ada ASCII dan ABCDIC dan untuk sound video itu adalah MIDI, MPEG, dan QuickTime. Untuk layer paling atas dari model OSI ini namanya adalah application layer, jadi merupakan layanan aplikasi yang sangat dekat dengan user dan menyediakan user interface
ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsep layering TCP atau IP. Jadi apa sih TCP layer? TCP layer itu adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Nah, semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer itu bisa didapatkan secara percuma atau gratis dari berbagai situs di internet. Sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya di situs internet yang menyediakan standar tersebut. Pada perkembangannya, OSI layer itu sedikit terhambat karena dia memiliki layer yang cukup banyak, tidak seperti TCP layer yang berkembang dengan baik karena dia hanya memiliki sedikit layer, yaitu hanya 4 layer. Kemungkinan untuk kedepannya, TCP akan menjadi standar dunia jaringan komputer tidak seperti OSI yang mungkin tertinggal karena perkembangannya yang sedikit terhambat. Nah, untuk layer antara TCP dan OSI itu di layer pertama TCP atau IP model ada application dan itu setara. Di OSI model ada application, presentation, dan session. Untuk layer selanjutnya di TCP ada transport dan itu setara dengan transport di OSI model, jadi ada di layer yang sama di urutan yang berbeda ya, cuma layernya sama. Dan untuk TCP IP model di layer ketiga ada internet dan itu setara dengan network di OSI model. Dan untuk layer yang terakhir network access itu setara dengan data link dan physical layer di OSI model. Pada jaringan internet, terdapat dua jenis protokol yang umum digunakan, yaitu UDP dan TCP. UDP merupakan singkatan dari User Data Protocol, sedangkan TCP adalah Transmission Control Protocol. Keduanya memang sangat erat dan sulit dipisahkan. Meski begitu, ternyata ada beberapa perbedaan di antara kedua protokol internet ini. TCP itu adalah bagian inti penting dari internet atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP. Dan UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Setelah mengetahui pengertian dari masing-masing protokol internet, kini saatnya untuk membahas apa sih perbedaan dari TCP dan UDP. Yang pertama adalah kemampuan koneksinya. Bila komputer menggunakan UDP, maka bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi dengan komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua adalah karakteristik dari TCP dan UDP ini. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Selanjutnya adalah contoh aplikasi dari TCP dan UDP. Contoh aplikasi dari UDP yaitu SUN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Untuk jenis port yang digunakan UDP dan TCP, UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152, 65535 untuk emerald port, dan port 11023 untuk well-known port, dan port 1024, 49151 untuk registered port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Yang terakhir adalah transmisi data. Jadi proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data menjadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai standarisasi jaringan komputer mulai dari jaringan komputer layer, OSI model, TCP atau IP layer, dan TCP dan juga UDP sebagai protokol internet. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.